Selamat menonton kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi 4 saham untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu atau teman-teman dalam jual, beli ataupun hold sahamnya. Jadi yang saya analisa pada video ini ada Waskita, ada PTPP, ada Telkom, dan ada PTRO. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada Waskita. Waskita pada hari Jumat kemarin ditutup naik 5,04% ke level harga 730. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Waskita mantul dari support resisten sideway-nya yang dulu dia breakout dan arah seminggu ke depan menguji 800 sampai 830. Untuk Waskita, potensi arah ke depan menguji resisten di 800 sampai 830, dan kalau mampu breakout Waskita bisa lari lebih kencang ke 1000 atau sampai 1100. Dilihat di atas banyak gap ya, di 980 ada gap, dan di 1000 juga ada gap, dan di 1130 juga ada gap. Jadi Waskita cukup menarik untuk di watchlist. Potensi arah masih ke atas dan terlihat setelah 3 candle dia naik mantul. Apakah ini terkonfirmasi hanya koreksi wajar? Kita lihat aja minggu depan atau di hari Senin, apakah dia mampu untuk breakout dari resistennya atau malah kembali menguji supportnya di 660, bahkan bisa ke 600 untuk Waskita. Kalau mau spekulasi buy agak jauh ya. Ini harga sekarang 730, kalau dia breakdown malah ke 660, ini sekitar 70 poin, sekitar 10% cut lossnya. Agak beda jauh ya. Mending nunggu di sini. Waskita mending nunggu sudah confirm breakout dari 840, buy. Bisa buy kalau dia tutup di 840, Waskita bisa buy dan cut lossnya di 795 atau 790. Itu titik cut loss untuk trading. Kita lihat juga MACD masih bagus mengarah ke atas, dan juga indikator garis merah dan garis biru di atas 0, walaupun bar chartnya kelihatan mengecil, tapi kita lihat aja minggu depan. Lanjut kita ke saham kedua, ada PTPP yang kemarin pada hari Jumat juga sempat tertekan di awal perdagangan, kemudian di sesi 2 dia rebound dan naik 2,96% ke level harga 870. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal sama seperti Waskita, setelah 3 candle merah dia mantul, dan dia mantul di support yang dulunya resisten sideway dia PTPP. Jadi potensi arah PTPP masih menguji 900 bahkan ke 1000. Untuk PTPP menguji resisten di 1000, dan dilihat di 1100 ada gap, di 1200 165 juga ada gap, dan di atas masih banyak gap ya, di 1400 juga ada gap. Jadi potensi arah PTPP masih ke atas. Kemarin ini hanya koreksi wajar. Selama dia bertahan di atas 800, potensi PTPP masih mengarah ke atas, dan lihat resistance sideway, range sideway-nya juga cukup lebar dari 800 sampai 1000 sampai 990 ataupun bahkan 1000. Jadi ini bagus yang mau swing trade, beli di area support. Kalaupun dia breakdown ya cut loss. Kalau dia mampu naik, potensi besar profit sekitar di atas 6%. Itu cukup besar ya, kalau dalam seminggu atau 2 minggu dapat 6% itu cukup besar menurut saya. Nggak tahu kalau menurut Bapak Ibu atau teman-teman. Jadi mending trading itu swing trade, jadi kita bisa meminimalisir resiko akan loss yang kita dapat. Lanjut kita ke saham ketiga, ada Telkom. Telkom pada hari Jumat kemarin terus tertekan dan tutup di 1,62% ke level harga 3030. Lanjut kita ke teknikal. Secara teknikal sudah 6 candle Telkom merah, kemana potensinya pada hari Jumat kemarin sempat breakdown dari supportnya di 3000, tapi kemudian mantul dan naik dan tutup di atas supportnya di 3030. Untuk kedepannya potensi
Telkom masih menguji support di 3000. Kalau mampu hari Senin tutup di atas atau minimal di 3100, potensi untuk mantul dan menuju ke 3200 dan bahkan ke 3400 untuk Telkom. Kita lihat hari Senin apakah mampu tutup di atas 3100. Untuk Telkom juga cukup menarik, bisa terlihat range sideway-nya juga cukup lebar. Kalau Bapak Ibu teman-teman sabar beli Telkom ya beli di daerah 3000 sini, jadi lebar nih ke 3400 itu sekitar 13% profitnya kalau beli di bawah di support, jual di dekat resisten. Telkom cukup menarik buat yang swing trade, juga menarik. Kalau yang mau invest jangka menengah 1 tahun sampai 2 tahun atau 3 tahun juga harga Telkom masih di harga murah, karena saya hitung harga Telkom ada laporan keuangan tahunan 2019 Telkom itu ada di harga 3.800 sampai 4.000. Jadi masih ada potensi sekitar 20-30% kalau dia balik ke harga wajarnya. Dan Telkom pada minggu depan akan ada RUU PST, kita lihat dan kita juga cek laporan keuangannya bagaimana, apakah masih bertahan di harga 3.700 sampai 4.000 harga wajarnya. Tapi kalau strategi saya untuk invest saham Telkom, saya akan beli di misalnya mau beli 10 lot ataupun 20 lot ya. Jadi beli dulu setengah di sini atau sepertiganya dulu beli di 3000. Kita lihat nih kalau dia breakdown ke 2600, harusnya 2600 sampai 2500 ini adalah pertahanan terakhir Telkom. Kalau enggak Telkom bisa melorot lebih dalam lagi. Nih bisa lihat bahkan Telkom kalau breakdown dari 2400 ini bakal bisa ke 2000 untuk Telkom. Tapi kalau sampai di 2000 Telkom itu sangat murah, dan mungkin juga ISG sudah turun dalam kalau Telkom sampai di 2000. Jadi kemungkinan sangat kecil kalau Telkom ke situ ke 2000. Telkom ini bagus kalau sudah break out dari 3400 nih, potensi ke 3800 dan 4000 ini sangat mudah ya buat Telkom. Bisa terlihat dia kalau di 3400 ini break out, Telkom mematahkan tren downtrend yang terbentuk dari bulan Oktober 2019 dan kembali bullish menuju 3.700 sampai 4.000 untuk Telkom. Seperti itu. Lanjut kita ke saham terakhir. Ke saham terakhir ada PTRO, sahamnya Pak Lo Keng Hong nih, yang pada hari Jumat kemarin naik 0,39% ke level harga 1.285. Langsung saja kita ke teknikalnya. Sama seperti saham sektor mining, PTRO ini cukup lebar juga ya, range sideway-nya di 1.200 sampai 1.340, dan ini harga ada di pertengahan. Bagi yang belum punya barang mending wait and see dulu. Pasang notifikasi di online trading, aplikasi online tradingnya. Kalau dia breakout sampai tutup di 1.350 bisa buy, potensi ke arah 1.400 bahkan ke 1.500 untuk PTRO, atau tunggu di 1.200 ini buy. Bisa terlihat 1.200 ini pertahanan kuat ya, dari bulan April dia tidak pernah breakdown dari 1.200 dan naik dan turun lagi dan naik lagi. Jadi swing trade bagus nih. Kalau yang mau swing trade nih sabar nunggu. Banyak saham-saham yang lagi sideways di bulan ini itu cocok banget bagi yang mau swing trade. Asal sabar nunggu aja di bawah atau nunggu dia breakout dari resistance sideways-nya. Itu yang paling penting. Ya, itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bagi yang mau dianalisa sahamnya bisa juga tulis di komen, dan jangan lupa kalau bermanfaat channel ini bisa berlangganan dan sebarkan.